Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama di sebelah kiri layar ada Siti Dinar dan Pasha. Di sebelah kanan layar ada Amalia Putri dan Arini Herawati. Kemudian di posisi tengah ada Davin Andika Rizky. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu akan disampaikan oleh Arini Herawati. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, yang artinya hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Kemudian, pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh manusia diantaranya yang pertama yaitu pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau juga sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu. Ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dari asal katanya dapat kita ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata berbahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata sains dan peralihan dari kata Arab yaitu alima. Kemudian pengetahuan juga dibedakan menjadi pengetahuan yang bersifat prailmiah dan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah merupakan pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan tersebut terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya memiliki perbedaan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini disebut juga sebagai zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun hingga 2000 tahun. Pada zaman ini ditandai dengan berbagai kemampuan. Yang kedua, pada zaman Yunani kuno, zaman yang dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Pada masa ini hampir semua ilmu Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Pada masa ini hampir semua ilmuwan adalah para teolog, sehingga sering berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima, zaman modern. Berbagai penemuan ilmiah ditemui pada zaman modern. Namun, sejak zaman Renaissance, perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman modern sudah dirintis. Yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Ditandai dengan Yang terakhir yaitu zaman kontemporer, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih dan kemajuan yang pesat. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Pada sila pertama, nilai-nilai pengembangan IPTEK ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, melainkan dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Yang kedua, pada sila kedua, memberikan dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus dengan cara yang beradab. Selanjutnya pada sila ketiga,
Pada sila ketiga ini memberikan dasar bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa. Selanjutnya pada sila keempat. Pada sila keempat ini memberikan dasar bahwa pengembangan iptek haruslah bersifat demokratis, yang artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Yang terakhir pada sila kelima, sebagai dasar dalam pengembangan iptek, dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima nilai dasar ini merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan serta menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan yang religius masyarakat. Ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya, sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Adapun alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara barat dengan politik global. Yang keempat, gaya hidup global yang menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pun tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yang pertama yaitu ada kapitalisme, di mana kapitalisme ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh terhadap individu untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, salah satu bentuk contohnya ini yaitu banyaknya pasar modern di Indonesia atau supermarket yang akan berimbas pada berkurangnya konsumen pasar tradisional, sehingga kapitalisme ini sangat mempengaruhi terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada globalisasi, di mana globalisasi ini dapat menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia ini berperan sebagai konsumen bukan produsen seperti dari negara lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada konsumerisme, yang dimana konsumerisme ini dapat menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yaitu karena hal tersebut bisa terjadi karena Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini hanya berupa wacana, belum pada tahap pengaplikasian seperti pada negara lain. Kemudian poin yang keempat yaitu yang terakhir, pragmatisme, di mana pragmatisme ini berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama ada workability, yaitu keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil. Nah, di mana ketiga ciri tersebut mewarnai perilaku kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Nah, salah satu contoh isu kesehatan yang saling berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar Pancasila ini yaitu ditemukannya teknologi transfer inti sel atau teknologi cloning. Nah, yang dimana teknologi ini masih menjadi perdebatan antara kaum moralis dan kaum agamawis. Nah, sebelumnya apa sih teknologi cloning ini? Teknologi cloning ini merupakan sebuah cara untuk menciptakan makhluk hidup baru tanpa terjadinya suatu perkawinan. Nah, hal ini masih dijadikan sebuah perdebatan karena teknologi cloning ini akan merubah manusia yang tadinya sebagai subjek dalam tatanan sosial menjadi objek. Nah, apa sih keterkaitannya dengan Pancasila ini? Keterkaitannya ini ada pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana para kaum agamawis berpendapat bahwa dengan adanya teknologi cloning ini maka manusia telah dapat menyaingi Tuhan, di mana sesuai yang kita ketahui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menciptakan manusia baru atau makhluk hidup baru. Nah, kemudian dengan adanya teknologi cloning ini dapat
menciptakan sebuah kaum yang anti Tuhan karena telah beranggapan bahwa manusia juga telah menciptakan manusia. Dan selain itu juga manusia juga akan beranggapan bahwa manusia telah mampu menciptakan manusia baru, berarti manusia tersebut merupakan sebuah Tuhan, yang dimana sesuai dengan Pancasila sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada lagi Tuhan, hanya ada satu Tuhan. Nah, maka dari itu teknologi cloning ini masih banyak menjadi perdebatan bagi masyarakat di Indonesia. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu gizi. Di antaranya yang pertama yaitu adanya makanan fermentasi yang dikemas menarik mungkin. Nah, hal tersebut dapat menarik konsumen atau masyarakat Indonesia untuk membelinya dan memberikan keuntungan yang besar bagi para penjual. Makanan fermentasi tersebut seperti yogurt, tape, ataupun keju. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya perkembangan iptek ini membuat pabrik-pabrik menggunakan mesin-mesin yang canggih sehingga akan memproduksi hasil makanan yang bagus dan cepat, sehingga akan memudahkan juga para pekerja dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu banyaknya olahan makanan yang instan sehingga memudahkan para masyarakat untuk membuat makanan, apalagi bagi orang yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi dan orang yang malas untuk sekedar memasak makanan siang. Selanjutnya, ada dampak negatif perkembangan iptek terhadap gizi. Yang pertama, masyarakat sering makan junk food. Makanan junk food ataupun makanan cepat saji rasanya memang enak dan juga cara penyajiannya yang cepat, sehingga masyarakat banyak mengonsumsi makanan ini. Akan tetapi makanan ini memiliki tinggi kalori dan juga sedikit nutrisinya. Tak hanya itu, makanan ini juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu penyakit jantung, penyakit obesitas, kolesterol, dan lain-lain. Yang kedua, banyaknya pedagang yang berjualan dengan curang. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, para penjual menipu pembelinya dengan cara-cara yang canggih. Contohnya dengan menyuntikkan ataupun memasukkan bahan-bahan kimia atau zat kimia yang berbahaya bagi tubuh kita ke dalam produknya. Yang ketiga, ada banyaknya komposisi makanan asing. Dapat kita ketahui, masyarakat Indonesia itu dalam literasinya sangat kurang. Sehingga apabila banyak makanan yang masuk dari luar, kita ini tidak melihat apakah makanan ini sehat atau tidak. Kita tidak melihat komposisi ataupun kandungan-kandungan dari makanan tersebut. Sehingga apabila makanan tersebut tidak sehat, dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Untuk selanjutnya, cara mengatasi dampak negatif perkembangan iptek dalam bidang gizi. Yang pertama, tidak terlalu sering memakan junk food. Apabila sesekali memakannya, mungkin aman bagi kesehatan ataupun tubuh kita. Tetapi apabila dimakan dengan jumlah yang banyak ataupun sering, makanan junk food ini sangat berbahaya bagi tubuh kita karena memiliki tinggi kalori. Apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat menimbulkan risiko terjadinya penyakit obesitas ataupun penyakit lainnya. Yang kedua, apabila membeli makanan, perhatikan komposisinya. Dalam sebuah produk makanan ataupun minuman biasanya terdapat label yang dimana label tersebut terdapat komposisi ataupun kandungan-kandungan terdapat dalam produk tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kandungan dalam produk tersebut baik untuk kita ataupun tidak. Yang ketiga, menambah pemahaman mengenai makanan sehat. Sehingga apabila pemahaman kita dalam mengenai makanan sehat bertambah, kita akan lebih memilih dalam makanan, apakah makanan ini sehat ataupun tidak. Sehingga apabila makanan yang kita konsumsi sehat, dapat bermanfaat bagi kesehatan kita. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, pengimplementasian nilai Pancasila dalam perkembangan iptek sangatlah penting, di mana Pancasila dapat menjadi rambu-rambu normatif bagi pengembangan dan juga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang luhur dan mulia.
Pengembangan iptek juga harus senantiasa berakar pada budaya bangsa, serta iptek harus senantiasa menghormati dan terbuka dengan segala kritik yang ada dari masyarakat, yang tentunya untuk arah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan iptek juga ada dalam bidang kesehatan yang salah satunya yaitu mengenai gizi. Dalam perkembangan iptek, pada bidang gizi ini terdapat beberapa dampak negatif dan positifnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.